teman-teman semua. Apa kabar? Baik? Teman-teman IPS 1, gimana kabarnya? Pagi Pak, baik Pak. Pagi. Baik Pak. Baik Pak. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit gitu ya. Yang negatif harus selalu hasil swab atau antigennya gitu ya. Positifnya positif thinking semua. Amin. Sebelum kita mulai hari ini, mohon kesediaannya untuk Rayandra mungkin ya. Untuk Rayandra memimpin teman-teman mengawali pelajaran ini dengan membaca doa agar untuk beberapa menit ke depan, 30 menit, 60 menit, apa yang kita lakukan itu bermanfaat. Silakan Rayandra. Sebelum kita memulai PJJ hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terdahulu. Berdoa di mana? Berdoa selesai. Terima kasih. Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi teman-teman IPS 1, sumber daya itu ada dua secara garis besar. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua adalah sumber daya kita, alias ini standar kompetensi yang diharapkan ada atau dapat menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Jadi teman-teman IPS 1 perlu tahu sumber daya alam itu ada beberapa kategorinya. Yang pertama hutan, tambang, laut, pariwisata. Pariwisata masuk Pak, masuk. Itu termasuk sumber daya alam. Karena nanti mungkin Jason dan teman-teman pernah tuh kalau misalnya pas liburan panjang, kalaupun sekarang masa pandemi harus prokesnya ketat gitu ya teman-teman, itu tetap ada yang namanya tempat khusus pariwisata. Kalau bahasa kalian tuh yang instagramable banget Pak. Yang kesana tuh kita hobinya cuma buat foto-foto doang Pak. Nah itu ada, itu termasuk sumber daya alam tapi khususnya ke pariwisata. Tidak ada yang bisa diambil di sana, tidak ada emasnya. Kalau hutan mungkin tidak adanya di hutan, atau tidak ada ikannya, tapi di sana ada sesuatu yang dapat kalian ambil, yaitu suasananya, yaitu wisatanya. Jadi standar kompetensinya atau sumber daya alam tuh ada laut, ada hutan, ada tambang, ada wisata. Dan kayaknya wisata untuk zaman-zaman sekarang itu nomor 1 ya, industri yang paling pesat menurut saya. Yang kedua, ini kompetensi dasarnya, yaitu kalian dapat menganalisis sebaran dengan prinsip berkelanjutan. Nah, makanya tadi itu kita boleh memanfaatkan, kita boleh mengeksplorasi, kita boleh mengeksploitasi, tapi jangan untuk 1-2 tahun ke depan. Kalau bisa sampai kita tidak ada sekalipun, tetap bisa dimanfaatkan. Sampai kita tidak ada sekalipun, tetap bisa dimanfaatkan. Karena kan kita tahu ya, umur kita tuh atau umur manusia ya mungkin 60, mungkin 80, mungkin 100 ya Vidya ya. Tapi alam lebih lama. Bahkan sebelum kita ada, dia sudah ada, mereka sudah ada. Terus nanti diharapkan IPS 1 dapat membuat peta persebaran sumber daya alam. Karena selama ini teman-teman melihat peta sumber daya alam adanya di atlas ya. Adanya di atlas, selain peta provinsi dan baju adat mungkin, atau rumah adat, itu peta persebaran sumber daya alam paling banyak ditemukan di atlas. Tapi diharapkan jika kalian nanti punya informasi atau data sumber daya alam yang baru atau terbarukan dan belum ada petanya, kita buat versi kita gitu ya, dan pasti ada manfaat. Tujuannya ini pasti memahami pembangunan berkelanjutan IPS 1. Ini benda apa sih ini Pak gitu, ada yang tahu? Anya, Daniel, Zayan mau jawab? Karena kalau kata guru bahasanya tidak kenal maka tidak sayang. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Your version, not Google version. I will accept that. Saya akan terima itu. Ada yang mau coba? Apa itu pembangunan berkelanjutan? Apa? Berkelanjutan. Gimana guys? Pembangunan yang dari sekarang sampai masa depan gitu Pak. Pembangunan yang dari sekarang dan sampai masa depan, kata Bagas. Oke, saya keep. Ada yang mau nambahin pernyataannya Bagas? Di belakang Bagas ada? Saya Pak. Oke, Vidya, gimana Vid? Setuju sama Bagas? Ya Pak. Tambahan sedikit sih Pak, Pak. tambahan. Oke, silakan.
secara garis besar setuju, tapi mungkin pembangunannya ini pasti kan nanti butuh SDA gitu ya. Betul. Nah, dengan tetap memperhatikan prinsip lingkungan atau si keberlanjutannya itu, jadi tidak merusak lingkungan, tidak menggunakan SDA juga secara berlebihan. Jadi seperti yang Bagas bilang tadi, masih bisa digunakan sampai 10 tahun ke depan, sampai beberapa ratus tahun ke depan mungkin berkelanjutan gitu Pak. Nice. Versi Bagas itu pembangunan sekarang dan masa depan, ditambahkan oleh Vidya pembangunan sekarang dan untuk masa depannya Pak, sebisa mungkin tidak merusak lingkungan. Ada yang mau nambahin Bagas dan Vidya? Ada lagi? Saya Pak. Apanya? Maria. Lebih mau apa? Kayak memperjelas aja sih Pak, bahwa kayak pembangunan berkelanjutan itu memiliki tujuan untuk mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia. Gitu Pak. Thank you aja. Pembangunan sekarang dan masa depan tidak merusak lingkungan kalau bisa, dan diharapkan pembangunannya sekarang dan masa depan itu yang berkualitas. Saya setuju dengan kalian bertiga, Bagas Nasar, Vidya Amalia, dan Maria Kristina ya, saya lupa Kristiana. Maria ya, si Anya. Saya setuju dengan mereka bertiga, teman-teman yang lain. Kalau bisa pembangunannya yang berkelanjutan itu seperti itu. Hari ini dan masa depan, tidak merusak lingkungan. Kalau ngomongin pembangunan berkelanjutan, ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya manfaat, ada yang namanya optimal, dan ada yang namanya masa depan. So simple, right? Dari 4 baris jadi 4 item. Ki? Ya Pak. Oke, Ki. Kelihatan Ki, gambarnya Ki? Kelihatan. Oke, yang kebutuhan, gambar pojok kiri atas ada 2 gambar tuh Ki. Iya. Nah, kalau which one? Kalau ngomongin sustainable development, pembangunan berkelanjutan, menurut Rizky Ardiansyah, itu yang kiri atau yang kanan yang kebutuhan tuh? Yang harusnya yang kanan sih Pak. Yang kanan tuh yang mana tuh? Yang ada asap pabrik itu. Wah, kenapa? Asik nih. Soalnya makin sekarang makin banyak pembangunan pabrik buat membuat barang-barang yang dibutuhin buat manusia ke depan Pak. Oh, yang lain, Alfianika ada? Oke. Di setelah Rizky Ardiansyah, menurut Alfianika yang gambar sebelah kanan, yang manfaat, kalau ngomongin berkelanjutan, Alfi pilih yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Itu kelihatan gambarnya? Saya milih yang Ini? kiri mungkin Pak. Yang kiri. Alasan? Boleh tahu? Karena pembangunan berkelanjutan itu kan mikirin untuk masa depan ya Pak. Oke. Nah kalau yang kanan itu kan buang sampah nggak sih itu? Nggak salah. Kayaknya lagi nyiram tanaman Devi itu ya. Enggak, dia lagi buang sampah ya. Terus kenapa? Iya, kalau misalkan yang kanan kan justru malah nggak mikirin masa depan ya Pak. Oh, nggak mikirin masa depan ya. Yang kiri aja Pak. Oh, terima kasih. Saya lanjut ya. Katanya yang kanan tuh nggak masa depan. Ada Humaira? Iya Pak. Oke, Humaira. Gambar pojok kiri bawah yang optimal menurut Humay yang mana? Kalau ngomongin optimal dan berkelanjutan. Yang kanan Pak. Yang kanan. Kenapa Humaira? Itu kan celengan babinya lucu ya? Enggak kan? Enggak. Apa? Ya, kalau nabung itu kan pasti ya memang butuh waktu lama, cuman Betul. kan pasti digunakan juga buat masa depan. Oh, Gitu Pak. itu ya. Emang kalau yang kiri itu gambar apa, Humaira? Ini Pak, Penurunan. Entah apalah Pak, itu ekonomi kah atau apa gitu. Itu pasti penurunan dan enggak banget kayaknya ya. Afisa Iya, ada? Pak. Oke, terima kasih Humaira. ada Pak. Oke. Afisa, pojok kanan bawah kelihatan masa depannya? Kelihatan gambarnya kok kelihatan masa depannya? Kelihatan Pak. Oke. Menurut Afisa, yang kiri atau yang kanan? Yang kiri Pak, Kenapa? karena hakikat Itu ngapain? bangunan Itu ngapain? Afisa itu yang ngapain? kiri itu nanam pohon nggak sih?
yang kanan itu menebang ya. Itu sekilas kayak seragamnya Squid Game ya? Enggak. Itu apa? Nanam pohon ya? Nanam pohon. Iya. Menurut Abisa kenapa gambar itu layak dipilih? Karena hakikat pembangunan berkelanjutan sendiri itu kan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Oke. Perlu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara cermat dan bijaksana. Kalau yang kanan itu nggak termasuk di kayaknya itu. Emang yang kanan ngapain? Nebang pohon nggak sih itu? Nggak tahu, kayak nongkrong doang deh. Ya itu nebang pohon Abisa. Itu nebang pohon. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih Abisa, Humaira, Vidya, Rizky, dan teman-teman. Ini saya punya LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Bahasa kerennya ini, Life Worksheet. Bahasa kitanya LKPD. Jauh banget ya. Ya, kayak ini bahasa Inggris. Silakan kerjakan ini LKPD-nya secara online. Akan saya bagikan linknya di kolom chat atau di grup WA. Saya di kolom chat ya. Ini di kolom chat. Daniel hadir. Oke, Daniel. Ini linknya. Kalian bisa nih klik. Ini adalah link yang tadi diklik sama si Irfan. Jadi nanti silakan isi nama ya, teman-teman. Isi nama. Namanya Jason. Kelas IPS 1. That's it. Selesai. Kasih nama, kasih kelas, isi. Ini secara online ya, tidak di print. Karena kita cinta lingkungan. Kita tidak menebang pohon untuk menjadikan kertas. Latihan soalnya ini nanti tinggal diklik aja. Menurut teman-teman, ini nomor 1 apa ya? Benar apa enggak? Klik aja, klik. Dia tidak checklist, tapi berubah warna. Nanti ini klik lagi. Klik lagi, selesai semua. Nanti teman-teman, Viko dan teman-teman, klik finish. Klik finish. Saya praktekin ya. Saya nggak salah. Saya nggak tahu kunci jawabannya. Ini bayangan. Ini klik finish, teman-teman, klik finish. Dan lalu teman-teman pilih check my answer. Pilih. Nah, kalau nggak salah hasilnya ada di atas. Kalian, scroll ke atas, itu hasilnya. When you get the result seperti ini, kalian screenshot, lalu kalian komen di GCR-nya. Nanti ada tagihan di GCR-nya tentang ini. Yang kalian kirim itu adalah screenshot ini ya, tentang ini. Ini quotes-nya bisa dibaca. Mudah-mudahan ini benar adanya. Ini dari Rom Topati Masang, penulis buku dengan judul Sekolah Itu Candu. Berarti kalau sekolah itu candu, kalian nggak pulang-pulang tuh ya, bekas betah aja gitu di sekolah. Menurut beliau, quotes-nya gini, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, setiap buku adalah ilmu. Luar biasa. Saya nggak bisa tuh bikin kata-kata kayak gitu. Setiap tempat adalah sekolah. Jadi mau di rumah, mau di pasar, mau di mana, itu sekolah, tempat kalian belajar. Setiap orang adalah guru. Jadi jangan saya aja, orang tua, adik, kakak, tante, tetangga. Setiap buku adalah ilmu. Nggak harus buku pelajaran, ya guys. Bisa komik, bisa novel. Karena saya pernah dengar ada beberapa nilai yang bisa diambil pada saat kalian membaca komik sekalipun. Gitu ya. Itu pasti ada nilainya. Itu quotes yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Ini quotes yang kedua, ini jokes. Refer to jokes, silakan dibaca tuh. Seberat apapun tugas sekolahmu, jangan ditimbang. Nggak laku. Kerjain. Kerjain ya. Itu quotes yang kayaknya paling kena sih sama kita semua, termasuk saya pribadi. Kalau ada tugas, jangan ditunda atau ditimbang. Timbangannya apa gitu, nggak laku, tapi kerjain. Oke, mudah-mudahan hari ini bermanfaat ya guys. Vidya dan teman-teman. Semoga kedepannya bisa menerapkan apa yang telah dipelajari tadi. Mohon maaf bila ada salah. Sebelum berpisah, dipimpin doa kembali.
oleh tadi udah Bagas ya? Oke, oleh Viko deh. Ayo Kak, sebelum berpisah. Sebelum pelajaran selesai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Viko dan teman-teman. Mohon maaf bila ada salah. Itu hilaf dari saya. Salam buat keluarga. Sehat semua, Bagas. Wassalamualaikum. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Siang Pak. Terima Ya, kasih Pak. sama-sama. Ya.